Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu 'amali ibni Adam lahu illa as-shawmu fa innahu li wa ana ajzi bih, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat dan mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan suci Ramadan ini kita mampu melaksanakan ibadah puasa yang mudah-mudahan akan dapat berbuah takwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mampu dan istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan yang mulia ini, sehubungan kita sedang berada di akhir Ramadan, saya ingin mengajak saudara-saudaraku kaum muslimin untuk mentadabburi ujung ayat dari ayat yang memerintahkan kita untuk berpuasa yang sudah saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Kemudian di akhir ayat itu disebutkan la'allakum tattaqun. Kalimat la'allakum tattaqun ini adalah kalimat yang sangat menarik untuk diperbincangkan atau untuk dibahas, karena inilah yang menjadi tujuan atau target daripada ibadah puasa yang kita lakukan sebulan penuh di dalam Ramadan ini. Kemudian kalimat la'allakum tattaqun ini menjadi tujuan yang sangat kita harapkan terjadi pada diri kita secara individu maupun kepada masyarakat secara umum, khususnya umat Islam. Baik, mari kita lihat apa yang dapat kita tadabburi dari kalimat la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini terdiri dari kalimat la'alla, kemudian ada dhamir kum, kemudian ada kalimat tattaqun. Kita bahas dulu yang pertama tentang kalimat la'alla. La'alla ini memiliki dua arti. Ada littahqiq, kemudian ada littarajji. Littahqiq artinya pasti, benar. Jadi ketika kita artikan la'allakum tattaqun itu, dia akan bermakna kamu pasti menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, makna la'alla itu adalah litarajji. Litarajji artinya pengharapan. Jadi kalau kalimat la'allakum tattaqun itu kita terjemahkan menurut arti ini, maka dia bermakna mudah-mudahan, semoga. Ini yang selalu kita lihat atau kita dengar dari para ustaz-ustaz kita, dari para penceramah, dengan menerjemahkan la'allakum tattaqun itu
mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, sebenarnya bagaimana arti yang sesungguhnya? Ketika la'alla diartikan dengan kamu pasti menjadi orang bertakwa, ini bermakna litahqiq. Litahqiq ini ketika Allah mengatakan la'alla kepada kita, maka itu bermakna litahqiq, pasti. Tapi antar manusia dengan manusia ketika mengucapkan la'alla itu dia bermakna litaraji. Ketika saya mengatakan la'allaka najihun fil imtihan, mudah-mudahan semoga engkau berhasil dalam ujian, maka itu litaraji, pengharapan. Sedangkan kalimat la'allakum tattaqun ini Allah yang mengatakan, Allah yang berfirman. Maka makna yang lebih tepat adalah kamu pasti menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, kamu pasti menjadi orang yang bertakwa. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ketika kita memaknai la'allakum tattaqun ini dengan arti kamu pasti menjadi orang yang bertakwa, tentu kita akan bertanya, apakah seseorang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan itu pasti menjadi orang yang bertakwa? Dan jawabannya adalah ketika kita lihat kembali dari awal ya, kemudian sampai akhir ayat ini ya, kita akan melihat dan menyimpulkan bahwa orang yang benar-benar menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan itu pasti menjadi orang bertakwa. Kenapa? Karena yang diajak untuk menjalankan ibadah puasa adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau landasan suatu ibadah itu adalah keimanan yang utuh, keimanan yang mantap, maka proses ibadah yang dia lakukan tentu proses yang sebenarnya sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam. Ketika Allah menyeru ya ayyuhallazina amanu, maka tidak semua orang dapat memenuhi panggilan ibadah puasa ini. Karena Allah tidak memanggil dengan kalimat wahai orang-orang Islam. Karena seorang muslim atau orang yang beragama Islam belum tentu dia memiliki keimanan. Banyak kita lihat di bulan puasa ini di jalanan, ya, di warung-warung, orang makan, orang merokok, ya, orang dengan bebas melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sangat dilarang selama bulan Ramadan. Berarti mereka Islam tapi tidak beriman. Jadi kalau orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ibadah puasa itu sesuai dengan syariatnya, cukup ya rukun dan syaratnya, kemudian menjauhi hal-hal yang dimakruhkan selama melakukan puasa, tentu dapat dipastikan ia menjadi orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan la'allakum tattaqun, kamu pasti menjadi orang yang bertakwa, itu adalah sesuatu yang sudah benar-benar sesuai dengan realita yang ada. Jadi kalau ada orang yang sebulan penuh berpuasa tapi kemudian ia tidak bertakwa, maka puasa yang dia lakukan selama ini adalah sia-sia. Sama seperti orang yang disuruh melakukan sholat, aqimus sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ada orang rajin melaksanakan sholat, tapi rajin juga untuk maksiat. Maka di sini tentu target yang dijadikan sebagai tujuan dari ibadah sholat itu tidak tercapai. Kenapa? Karena dia hanya baru sekedar melaksanakan sholat, tapi tidak mendirikan sholat. Nilai-nilai yang dia amalkan di dalam sholat itu tidak dia bawa dalam kehidupannya sehari-hari.
Nah, demikian juga dengan ibadah puasa. Ketika ibadah puasa ini dilakukan hanya dengan ikut-ikutan, dengan mengikuti tradisi-tradisi yang ada, maka tentu dia tidak akan berbuah takwa. Jadi sekali lagi, kalimat la'allakum tattaqun ini benar-benar sesuai dengan realita. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa dilandasi keimanan, kemudian kita lakukan puasa itu dengan aturan-aturan yang ada, mudah-mudahan ya kita pasti menjadi orang yang bertakwa. Sekarang apa makna takwa yang dimaksud di dalam ayat ini? Makna takwa ini kalau kita lihat dari asal kalimatnya itu diambil dari waqa. Waqa yaqi wiqayatan. Artinya melindungi. Ya, lindungilah. Waqa yaqi qi. Fi'il amar atau kata perintah dari waqa adalah qi. Qi, jagalah, peliharalah, jauhilah. Nah, seperti dalam ayat qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, di sini ada wiqayah, ada perlindungan. Jadi takwa itu dapat kita artikan sebagai sesuatu yang kita jadikan menjadi suatu pelindung. Ya. Kalau dalam redaksi Arabnya antaj'ala syai'an wiqayatan wa hajizan wa saddan bainaka wa baina ma yu'dzika wa ma yadurruka. Jadi takwa itu adalah engkau menjadikan sesuatu itu sebagai pelindung, sebagai pembatas, sebagai penutup ya, antara dirimu dengan sesuatu yang dapat menyakitimu atau yang memberikan mudarat kepadamu. Nah, jadi takwa bermakna perlindungan, penjagaan atau pemeliharaan. Nah, jika takwa itu diartikan dengan pemeliharaan, penjagaan atau perlindungan, maka kalimat takwa itu bisa dilihat dari dua aspek. Ada aspek syariat, ada aspek pengobatan atau kedokteran. Jadi kalau kita lihat dari aspek syariat, sering dimaknai takwa itu dengan kalimat al-imtithalu bil awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara syariat takwa akan berhasil dengan 3 jalan. Pertama, fi'lu ma amarallahu bih wa tarku ma naha anhu. Yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau orang yang bertakwa itu dalam konteks ibadah puasa misalnya, ketika dia meninggalkan Ramadan atau ketika dia berpisah dengan Ramadan, dia menjadi orang-orang yang bertakwa, artinya dia melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, takwa itu akan terbukti dengan apa? Bi fi'lis sunani wa tarkil makruhat. Yaitu dengan melaksanakan atau mengamalkan hal yang sunnah-sunnah dan meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan. Nah, jadi takwa ini tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban, melaksanakan sesuatu yang wajib seperti sholat, ya sholat yang wajib 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, tidak hanya sekedar itu, tapi juga melaksanakan hal-hal yang sunnah. Ya, sholat sunat, puasa sunat, ya, sedekah, infak. Nah, ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian tidak hanya ijtinabun nawahi, tidak hanya sekedar menjauhi larangan-larangan, tetapi juga
ya tarkul makruhat, meninggalkan hal-hal yang makruh. Sesuatu yang makruh, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Ya makruh dalam artian fikih, yaitu sesuatu yang ketika dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan berpahala. Ya seperti mengkonsumsi makanan-makanan yang memiliki aroma yang tidak baik, sehingga ketika kita konsumsi orang akan terganggu dengan nafas kita. Ini adalah perbuatan makruh yang harus ditinggalkan. Kemudian merokok, ya, merokok dalam pendapat satu kelompok ulama ya makruh, walaupun banyak ulama yang mengatakan itu haram. Oke lah, rokok itu makruh, tetapi bagi orang-orang yang bertakwa, yang sudah lulus dari madrasah Ramadan, maka rokok yang dianggap makruh itu pun dia tinggalkan. Nah kemudian yang ketiga, takwa juga dapat dilihat dengan apa? Bi'adamil inhimak fil mubahat, ya. Tidak berlebih-lebihan dalam melakukan hal-hal yang mubah. Mubah itu apa? Yaitu sesuatu yang kalau dikerjakan tidak berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Umumnya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sehari-hari itu adalah mubah. Makan, minum, menonton TV, kemudian melihat handphone atau menggunakan handphone, ya. Selama tidak ada unsur-unsur kemaksiatan di dalam perbuatan mubah itu, maka dia tetap mubah. Tapi kalau mubah itu berlebih-lebihan dan sehingga melalaikan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan, maka yang mubah itu akan berubah menjadi maksiat atau dosa. Ketika orang tidur dengan sengaja, ya, untuk menghindari kewajiban sholat, atau seseorang itu melakukan hal yang mubah seperti menonton TV, melihat handphone, sehingga sholat tertinggal, ya, maka ini bisa menjadi kemaksiatan atau kemungkaran. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika sesuatu yang mubah itu kita niatkan untuk kebaikan ibadah, maka dia bernilai ibadah. Makan, minum, ketika kita niatkan untuk menguatkan kita beribadah kepada Allah, untuk membuat kita semangat dalam memenuhi, ya, panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang mubah itu akan menjadi berpahala. Nah, begitu juga ketika kita beraktivitas mencari nafkah, berjualan, berbisnis, yang pada hakikatnya itu adalah mubah. Tapi ketika kita niatkan untuk berinfak di jalan Allah, untuk mencari nafkah yang halal bagi keluarga, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu, ya, takwa itu juga akan terjadi bi'adami at-ta'arrud lisyubuhat, yaitu tidak melakukan hal-hal yang syubhat. Hal-hal syubhat itu adalah secara zahir, ya, satu sisi dia halal, tapi ketika kita lihat dari sisi yang lain, dia seperti sesuatu yang diharamkan. Artinya ada sesuatu yang dari satu aspek dia kelihatan halal, tapi dari aspek lain kelihatan dia haram. Maka hal-hal seperti ini disebut syubhat. Hal-hal yang syubhat ini oleh orang-orang yang bertakwa ditinggalkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram, atau kama qala Rasulullah. Siapa yang jatuh pada perbuatan syubhat, maka dia jatuh kepada perbuatan haram. Nah, inilah makna takwa dalam aspek syariat. Nah, adapun makna takwa min wajhi tib, dari aspek kedokteran atau dalam aspek kesehatan, maka kita melihat kembali makna waqa yaqi wiqayah. Dari kalimat waqa yaqi wiqayah ini
maka terlahirlah di sana satu konsep pengobatan yang disebut dengan preventive medicine atau at-tibbul wiqai, terapi preventif, pengobatan preventif. Nah, di dalam dunia kedokteran atau pengobatan itu ada dua, ada pengobatan wiqai yaitu pengobatan preventif, ada at-tibbul ilaji, ada pengobatan untuk ada terapi untuk pengobatan. Ya. Ketika kita sebut at-tibbul wiqai berarti sifatnya penjagaan, pembentengan, jangan sampai terjadi atau terjatuh kepada sesuatu yang menyebabkan kita sakit. Nah, tapi ketika seseorang itu sudah sakit, maka dia perlu menjalani at-tibbul ilaji, pengobatan untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, jadi takwa dari aspek kedokteran adalah al-wiqayatu wal himayatu min kulli adza aw marad, ya. Yaitu penjagaan atau perlindungan diri dari segala sesuatu yang dapat mengganggu atau menyakiti diri seseorang, au min marad, atau dari penyakit. Itu makna takwa. Jadi kalau kita kaitkan dengan puasa, ya, karena puasa itu adalah salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan. Bagi orang yang sehat dengan berpuasa, dia akan tetap sehat. Nah, tapi juga puasa itu bisa menjadi terapi atau pengobatan. Ya, banyak para ahli-ahli pengobatan yang menyarankan bagi orang yang sedang sakit, ya, tertentu, maka dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Jadi takwa yang dimaksud di dalam ayat la'allakum tattaqun itu bisa diartikan mudah-mudahan kamu, ya, terlindungi, terpelihara, terjaga dari penyakit-penyakit atau dari gangguan-gangguan, baik gangguan fisik, gangguan mental, ya, atau gangguan yang sifatnya ruhiyah. Jadi tidak semata-mata kita artikan la'allakum tattaqun itu min wajhi syar'i, dari aspek syariat saja. Jadi orang yang secara syariat ketika dia dikatakan bertakwa, dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia menjauhi hal-hal yang haram, dia melaksanakan hal yang sunnah, dia menjauhi yang makruh, dan tidak berlebih-lebihan dalam melaksanakan hal yang mubah. Nah, itu dari aspek syariat. Nah, dari aspek syariat ini kemudian akan berimbas kepada aspek kedokteran atau pengobatan. Orang yang melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh dan menjauhi hal yang diharamkan, orang yang melaksanakan hal yang sunnah-sunnah, hal yang sunat dilakukan seperti puasa sunnah, sholat tahajud, dia akan menjadi orang yang benar-benar sehat. Dia akan terhindar dari penyakit-penyakit, terhindar dari gangguan-gangguan baik fisik, ya, psikis, kejiwaan, maupun gangguan-gangguan yang bersifat gaib atau yang disebut dengan gangguan ruhiyah atau al-amrad ar-ruhiyah. Jadi kalau kita kaitkan takwa dari aspek kesehatan dengan puasa, ya, Rasulullah SAW sendiri mengatakan as-shawmu junnah, puasa itu adalah perisai. Perisai artinya adalah al-wiqayah, fungsinya adalah untuk melindungi, wal himayah, untuk menjaga, ya. Jadi antara takwa dan puasa itu memiliki persinggungan, ya, yaitu sama-sama memberikan manfaat untuk melindungi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum, ya, ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Islam itu masuk dalam konteks terapi preventif. Jadi mulai dari wudu, ya, mulai dari bersuci yang di dalamnya ada wudu, ada mandi, ada membasuh, ya,
atau mencuci pakaian tubuh ya dari najis-najis, kemudian siwak, ya itu semua ya termasuk puasa, haji, zakat, ada sisi-sisi yang bersentuhan dengan kesehatan. Jadi tidak semata-mata ya ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya bermanfaat secara ukhrawi, secara akhirat, tapi dia juga bermanfaat secara duniawi. Nah, kalau kita kaitkan dengan kondisi kita sekarang ini, di mana kita pada hari ini ya dihantui oleh virus atau COVID-19, di mana-mana kita curiga, khawatir, sehingga kita terlalu berlebihan ya dalam menyikapi COVID-19 ini. Sampai-sampai ya di dalam masjid pun kita ketakutan. Nah, sekarang kita lihat di mana-mana masjid karpetnya dibuka. Ya. Oke lah, karena memang di Masjidil Haram pun tidak ada karpet. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika karpet dibuka, ya, jamaah membawa sajadah dari rumahnya masing-masing. Nah, kalau memang diasumsikan bahwa karpet itu akan menyimpan virus, ya, lalu ketika tidak ada karpet maka virus itu akan menempel di lantai-lantai masjid. Ketika virus lengket menempel di lantai-lantai masjid, kemudian orang datang membawa sajadah, apakah kemudian virus itu tidak akan lengket di sajadah yang mereka bawa? Lalu sajadah itu mereka bawa pulang, kemudian seandainya ada virus di sana, maka rumah mereka itu juga akan terpapar ya oleh virus-virus tersebut. Nah, padahal kita yakini bahwa orang yang datang ke masjid itu adalah orang-orang yang bersih. Orang yang sudah berwudu, orang yang sudah mandi, orang yang bersih pakaiannya, ya, bersih tubuhnya, sehingga tidak memungkinkan untuk membawa virus yang kita sebut dengan virus corona ini. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kadang-kadang karena ketakutan-ketakutan yang muncul dari diri kita, sehingga apa yang kita lakukan kadang-kadang bertentangan dengan logika. Masjid ya karpetnya dibuka, tapi kemudian orang membawa sajadah ke dalam. Jadi oleh karena itu saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah puasa ini berangkat dari mana takwa, kita akan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi la'allakum tattaqun, kamu pasti akan dijaga oleh Allah. Kamu pasti menjadi orang yang bertakwa, kamu pasti akan terhindar dari segala macam gangguan, termasuk gangguan-gangguan penyakit. Jika dilihat dari konteks kedokteran atau pengobatan. Jadi ini yang perlu kita pahami saudara-saudaraku, ya. Ketika kita mentadabburi ayat la'allakum tattaqun ya dalam konteks ibadah puasa ini, maka kita harus yakin bahwa setelah Ramadan, setelah kita melaksanakan ibadah puasa, kita akan menjadi orang yang kuat, orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan limpahan karunia-Nya, sehingga kita tidak perlu takut dengan hal-hal yang tidak jelas, tidak nyata. Karena virus itu adalah sesuatu yang tidak nyata. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak nyata, maka hanya satu senjata kita, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan atau mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi larang-larang Allah. Melakukan hal-hal yang sunnah dan meninggalkan hal yang makruh. Yang sunnah apa? Baca Quran, berdoa kepada Allah, melaksanakan mengamalkan doa-doa yang dianjurkan sebagai doa perlindungan. Itu kita lakukan. Kemudian meninggalkan yang makruh, merokok, ya, melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian tidak berlebih-lebihan dalam hal-hal yang mubah. Ya. Jadi ini barangkali yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa orang yang bertakwa itu pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita dilindungi oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi